undangannya udah disebar, mau nggak mau kita harus tetap melangsungkan pernikahan. Tapi Panji tetap tidak mau. Ya dipaksa dong. Pernikahan anak-anak kita tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Aku sudah bosan hidup. Aku mau mati saja. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin itu. Kamu kan sudah berjanji mau menolongku. Iya, tapi nggak dengan cara membunuh kamu. Bangau itu sudah mati, Sekar. Terima ini. Aku bersumpah aku bukan pacarnya Yuyu Kangkang. Kenapa kamu tega banget ngomong seperti itu? Kenapa datang ke perkampungan ini? Kan udah dilarang sama Simbo. Udah, itu pasrah aja sama yang di atas ya, Nun. Hei kepiting jelek, kenapa kau bunuh orang-orang yang tidak berdosa? Bocah ingusan, kenapa kau berani tentangku? Rupanya kau bisa bicara juga seperti manusia. Aku Yuyu Kangkang, Raja Kepiting dari Laut Selatan. Namamu jelek seperti rupamu. Siapa dia, Mbok? Berani sekali dia. Kurang ajar, berani sekali kau menghina aku, bocah ingusan. Aku memang masih bocah ingusan, tapi kemampuanku tidak kalah dengan manusia dewasa. Apa kau mau coba? Gerakan semua capitanmu untuk menangkap. Kau takkan bisa menangkapku. Kalau perlu, capitmu tambah jadi 10. Kamu hebat sekali, bocah ingusan. Siapa namamu? Namaku Panji Asmara Bangun, anaknya Jai Negara dari Jenggala. Baiklah, aku akan segera kembali ke laut. Tunggu dulu. Apalagi, aku kan sudah mengaku kalah padamu. Jangan pernah kau ulangi perbuatanmu ini. Iya, aku mengerti. Aku tidak akan kembali ke darat lagi. Hei, tunggu dulu. Hebat sekali kau dapat mengalahkan kepiting raksasa itu. Iya. Boleh kita kenalan? Boleh. Namaku Skartaji. Aku Panji Asmara Bangun. Pelayan, 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 ambil minum. Ada apa sih?
Kok udah berisik aja? Ayah, Non, ada apa, Non? aku haus. Cepetan ambil minum. Iya, Non, saya ambilkan. Ada apa sih, Intan? Hah? Kamu kenapa? Kok teriak-teriak sih dalam rumah? Kan berisik. Mama baru aja mau istirahat. Kamu gangguin. Gimana sih? Aku haus, Mah. Kamu tuh ya, manja deh. Jangan berisik lagi ya. Bagus ya, bagus. Keluyuran aja terus, keluyuran. Kamu tuh bisa cuma pada keluyuran doang. Hah? Dari mana? Dari mana? Sekar? Ibu, Kamu dari mana, sayang? jalan-jalan sama Simbo. Iya, Mbok. Iya, Doro. Aduh, sayang. Kamu jangan jalan-jalan terus dong. Kamu tahu nggak sih, di luar itu banyak penjahat. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Sayang, kata Ibu Padukasari itu benar loh. Kalau kamunya keluyuran terus nanti diculik, semua isi rumah kan pasti akan panik, sayang. Tapi kan, aku punya teman sakti. Pasti dia bisa menolongku. Teman sakti? Aduh. Hah? Teman sakti? Kamu punya teman sakti, sayang? Siapa sih teman saktinya? Embo mana? Mbok. Iya, Doro, saya. Nah, Simbo ini. Pasti Simbo bisa menolongku. Ya kan, Mbok? Iya, Non. Iya, Mbok. Iya, Doro. Kamu ini, sayang, bisa aja deh. Diajakin ngomong serius kok malah bercanda. Dasar anak ibu bandel. Ibu Panji, kamu dari mana aja? Hah? Kamu kok bawa Ami sih? Dari mana kamu? Aku habis bermain-main dengan kepiting, Bu. Hah? Main-main kepiting? Iya. Ayo masuk. Kamu ada-ada aja sih mainnya sama kepiting? Ya udah, sekarang kamu mandi ya. Ayanda mana? Ayah kamu ke rumah Burada, ada hal penting yang harus dibicarakan, ya? Sebelum wafat, Prabu Erlangga berpesan supaya kerajaan Kediri dibagi dua. Kediri dipegang oleh Jayangrana, sedangkan Jenggala dipegang olehmu, Jayanegara. Supaya kerajaan Kahuripan tidak hancur, Prabu Erlangga juga berpesan lagi agar Kediri dan Jenggala disatukan lewat suatu pernikahan. Maaf, maksudmu apa? Anak kalian harus ada yang menjadi suami istri. Saya mempunyai dua anak perempuan, yaitu Skartaji dan Intan Sari. Salah satu dari mereka boleh dijodohkan dengan anakmu, Jayanegara. Boleh, tapi kalau bisa, pernikahan ini jangan ada keterpaksaan. Jadi, kedua anak kita bersedia dan ikhlas menjalaninya. Itu juga yang diajukan oleh Prabu Erlangga. Kedua anak kalian yang menikah nanti memang saling mencintai, tidak ada unsur paksaan. Iya. Ambil dong. Punya. Ayo, yang banyak. Ayo, Panji, ambil. Ayo, penting lagi. Ya, ayo, penting lagi. Ya. Ayo, penting lagi. Ayo ke bawah. Ayah akan kedatangan tamu yang bernama Jayanegara. Ayah berharap kalian berdua bisa menjaga sikap kepada mereka. Dan berilah kesan-kesan yang baik.
terutama kepada anak laki-lakinya. Mengerti? Baik, Ayah. Iya, Ayah. Apalagi Sekar. Kelihatannya dia tuh sering banget yang namanya main sama orang kampung yang gak jelas itu. Norak. Pantesan aja sikapnya jadi liar. Dinda, aku yakin kok Sekar bisa diandalkan. Ya kan, Sekar? Iya, Bu. Aku janji aku akan bersikap sopan. Ayo Intan sayang, kamu harus berdandan yang cantik sekali. Kamu harus buat si Panji tertarik sama kamu, terpikat sama kecantikan kamu. Iya, Mah. Aku akan pikat si Panji itu. Wah, Sekarang, Mama bantu aku untuk menyiapkan diri. oke sayang, pasti. Sekarang kamu ganti baju dulu yang paling bagus yang kamu punya, oke sayang? Oke, Ma. Anak mama. Aku dandan biasa aja nggak usah cantik-cantik. Aku kan bukan mau bikin orang terkesan sama aku. Yang penting aku kan sopan. Non, dan Panji. Panji? Iya, Panji kenapa, Bi? Dan Panji. Bibi, sini. Bibi ngomong sama aku, jangan bikin aku cemas. Dan Panji. Ya apa? Kenapa, Panji? Ngomong. Sekar. Ya Allah sayang, tamunya sudah datang, kamunya kok belum siap gini? Udah, ngapain Ngapain aja dong? kamu? Ayo Ibu bantu. Sini duduk. Duduk. Coba Ibu lihat. Mana Ibu lihat? Lipstiknya kurang. Udah, Kurang? Bu. Sini, Ibu yang tambahin atau kamu yang nambahin? Selamat datang di rumahku. Ayo, silakan. Perkenalkan kedua istriku, yaitu Wulansari dan Padukasari, dan kedua putriku, Intan Sari dan Sekartaji. Luar biasa. Kedua putrimu cantik sekali. Kenalkan istriku Pusparati dan putraku Panji Asmara. Hai. Ayo, beri salam. Ayo, Ibu. Halo Panji, apa kabar? Baik. Hai, apa kabar? Baik. Ngomong-ngomong putranya ganteng ya? Sudah punya calon belum? Udah punya belum, Panji? Lagi mau cari yang pas. Bagus lah kalau begitu, bagus. Silakan. Iya. Mari. Ayo. Oh ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke rumah kami. Memang sudah seharusnya begitu. Kita harus menjalin satu persaudaraan. Dan kalau bisa persaudaraan dalam ikatan pernikahan. Bukan begitu, Panji? Panji? Kamu kenapa? Iya, kenapa? Kenapa tersenyum sendiri? Kamu kenapa, Sekartaji? Kok ketawa-ketawa sendiri? Nggak apa-apa ya. Maaf, nggak sengaja. Aku merasa ada yang janggal. Begini, Ayah. Om. Sebetulnya saya dan Sekar itu sudah lama saling mengenal. Apa? Iya, kami teman bermain sejak kecil. Bukan begitu, Sekar? Iya. Dia yang nolong aku dari amukan kepiting raksasa. Panji. Jadi, ini yang kamu maksud pacar kecilmu itu? Iya? Iya. Dan Panji adalah laki-laki idolamu, iya kan? Ayah dari mana tahu itu? Siapa lagi kalau bukan? Ibu. Sudahlah, Sekar, kamu gak usah malu-malu, aku saja. Ayah, tunggu apa lagi? Sekarang juga lamarkan Sekartaji untuk menjadi istriku. Panji. Rupanya kamu itu sudah nggak sabar untuk melamar Sekartaji ya? Hah? Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmatnya cinta bersamamu, hai kasihku.
semua impianku sudah jadi kenyataan. Kini semua impianku sudah jadi kenyataan. Yang dulu aku bayangkan kini telah ku rasakan. Yang dulu aku angankan kini telah ku nikmati. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersama dengan kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Debur ombak di lautan seakan bersalik ria, seolah merasakan suasana hatiku ini. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta di kala berbulan madu. La 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 la. Ya, kok anak berani-beraninya ngeduluin kita? Emangnya apa sih hebatnya si anak bodoh itu? Apa sih hebatnya dia? Kita harus melakukan sesuatu, Mah. Ya. Aku nggak mau kehilangan Panji. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya, Mah. Awas kamu anak sialan. Awas kamu. Tunggu pembalasanku. Untuk apa kau menyuruhku datang menemuimu? Aku ada pekerjaan besar yang sangat menggiurkan. Ayo, duduklah dulu. Dan aku akan mengajakmu bekerja sama. Dalam hal apa? Menculik dan menyembunyikan Sekartaji. Tentu saja dengan ibunya, si Chandrawulan. Emang kenapa? Karena aku tidak mau kalau si Panji Asmarabangun itu sampai menikah dengan Sekartaji. Aku mengharapkan Panji mau menikah dengan putriku, Intan Sari. Imbalannya apa untukku? Oh, tenang saja. Kamu nggak usah khawatir. Soal bayaran, aku akan bayar kamu mahal sekali. Uang yang banyak. Kamu tahu? Aku akan kasih kamu uang sampai kamu tidak akan bisa menghabiskannya sendiri. Kamu bisa pergi keluar kota, bahkan keluar negeri. Kamu bisa foya-foya, senang-senang dengan banyak wanita. Bagaimana? Menggiurkan? Menarik. Menarik sekali.
Oke, gue setuju bekerja sama dengan lo. Bagus. Yes. Non, masuk. Non, ada surat. Surat dari siapa? Simbo nggak tahu. Ada yang naruh di depan rumah. Sekartaji, tolong segera datang ke rumah peristirahatan di luar kota. Ibumu mendadak sakit. Aku bingung harus berbuat apa. Tapi jangan beritahu ayahmu. Nanti beliau cemas. Tertanda, Ibu Padukasari. Emang ibu pergi ke kota ya, Mbok? Iya, pagi-pagi sekali berangkatnya bersama Ndoro Padukasari. Katanya sih mau melihat rumah peristirahatan di sana. Karena akan dijadikan tempat berbulan madu buat Non setelah menikah nanti. Yaudah, Mbok, ayo kita pergi sekarang, ayo cepetan. Iya, Non. Kamu yang disuruh Ibu Padukasari untuk jemput saya? Benar. Silakan naik ke mobil. Kita berangkat sekarang juga. Yuk. Sih? Mungkin Ibu Padukasari sedang merawat Ibu Chandrawulan di kamar. Jadi beliau tidak tahu kedatangan kita. Yaudah, Mbok, ayo cepetan, Mbok. Silakan. Buka! Buka pintunya! Buka! Buka! Ada yang mengerang, Non? Itu pasti suara ibu. Di atas. Ibu, Ndoro. Mbak, cepetan, Mbak. Iya, Non. Kamu apa ke saya? Ibu siapa yang lakuin ini sama ibu? Padukasari. Ya apa? Ndoro Padukasari. Kamu nggak apa-apa, Mbok? Enggak, sayang. Enggak, aku nggak apa-apa. Bu, Apa? kenapa sih? Kok Ibu Padukasari itu tega melakukan ini semua? Karena dia iri, kesal, dan juga marah sama kamu. Karena akan menikah dengan Panji kamu. Bukan dengan Intan Sari, anak yang manja itu. Dia sengaja mengurung kita di sini supaya menggagalkan rencana pernikahan kalian. Tapi Bu, kan tanggalnya udah ditentukan. Itu sudah termasuk rencananya dia. Dia berharap Intan Sari akan menggantikan kamu. Ibu Padukasari itu licik banget. Dari dulu dia memang udah begitu, sayang. Cuma dia pura-pura baik aja di depan ayah kamu. Tapi kenapa ayah mau menikah sama dia? Mana ibu tahu? Ndoro, ya. Semuanya lengkap, sudah dipersiapkan dengan baik. Cukup untuk 1 bulan. Oh, ya udah. Mbok simpen aja dulu ya. Iya, Ndoro. Permisi. Ibu, berarti kita di sini sampai 1 bulan dong. Kamu tenang aja, sayang. Ibu yakin kok bakalan ada yang menolong kita ya. Ibu, aku tuh pengen cepet-cepet pulang. Aku nggak mau pernikahan aku sama Panji batal. Iya, ibu tahu. Wah, sabar dong. Udah aja begitu. Aduh, Kang Mas, gawat, gawat Kang Mas. Kanda Chandrawulan dan Sekartaji menghilang. Apa? Saya sudah mencari mereka kemana-mana, tapi tidak ada. Kakak takut. Menghilang? Iya. Padahal saya sudah tanya ke semua pembantu di rumah, Mas. Tapi satupun dari mereka nggak ada yang tahu kemana mereka berdua pergi. Tidak mungkin. Gawat. Ini tidak mungkin. Kang Mas,
Jangan-jangan mereka berdua sengaja pergi meninggalkan rumah. Tidak mungkin. Aku yakin mereka pergi untuk membeli kebutuhan pernikahan. Ini Mas, ini ada surat. Surat apa ini? Ini cepat dibaca. Dinda Padukasari, maaf aku terpaksa menulis surat ini kepadamu karena aku tidak sanggup bicara langsung dengan Kakang. Sekartaji belum siap menikah dengan Panji. Jadi dia menenangkan diri dulu di suatu tempat. Aku terpaksa mendampinginya. Tolong sampaikan berita ini. Ini tidak mungkin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Hah? Apa yang harus aku katakan pada Kakang Jayanegara? Sedangkan tanggalnya sudah diatur. Mustahil untuk dibatalkan. Kang Mas, apa ada usul? Apa usulmu? Begini. Rencana pernikahannya tetap harus dilaksanakan. Gak usah dibatalin. Hanya saja mempelai wanitanya kita ganti dengan Intan Sari. Gimana? Apa itu bisa? Ya tentu saja bisa dong Kang Mas. Masa nggak bisa? Yang penting kan Panji menikah. Bagi Panji, mau mempelai wanitanya siapa juga dia pasti nggak akan peduli, ya kan? Lagian, Intan sama Sekar kan gak ada bedanya. Mereka sama-sama cantik. Tapi Panji hanya mencintai Sekar. Lama-lama juga kalau Panji bersama Intan, pasti akan tumbuh cinta dari Panji, ya kan? Baiklah, aku setuju. Tapi kita cari dulu Wulansari dan Sekartaji. Aku ingin memastikan kenapa Sekartaji tidak mau menikah dengan Panji. Tapi kan dalam surat Kanda Candrawulan udah Aku mau dibilang. mendengar langsung dari Sekartaji. Sesudah itu, baru jalankan usulmu. Gawat, harus menikah dengan Intan Sari. Menikah dengan Intan Sari? Iya Panji, karena Sekartaji dan ibunya sudah menghilang selama 1 minggu. Ya terus kenapa nggak dicari? Sudah dicari, tapi nggak ketemu. Karena undangannya udah disebar, mau nggak mau kita harus tetap melangsungkan pernikahan. Tapi bukan dengan Sekartaji, melainkan Intan Sari. Aku nggak mau. Tapi Panji, Aku hanya ingin menikah dengan Sekartaji, bukan dengan wanita lain. Batalkan saja pernikahannya. Kita tunggu sampai Sekartaji ditemukan. Panji, Ma, sudahlah. Biarkan dia pergi. Aku setuju dengan Panji. Lebih baik pernikahannya dibatalkan. tunggu Pak. Tapi Itu juga merupakan syarat yang dikatakan Empu Barada. Kalau anaknya Jayeng Rana dan anak kita harus menikah berdasarkan cinta, bukan karena terpaksa. Ya? Apa? Rencana pernikahan dibatalkan? Nggak bisa gitu dong. Gimana sih? Iya, tapi permasalahannya, Panji hanya mau menikah dengan Sekar, bukan dengan wanita lain. Tapi Intan itu bukan orang lain. Dia itu adiknya Sekartaji. Antara mereka banyak kemiripan kok. Tapi Panji tetap tidak mau. Ya dipaksa dong. Susah amat sih. Dinda, pernikahan anak-anak kita tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Mereka harus saling mencintai. Ya lama-lama juga antara Intan sama Panji akan saling suka. Alah, alasan aja. Sudahlah, tidak usah dipaksakan. Aku setuju denganmu. Lebih baik pernikahannya dibatalkan saja. Den, beneran? Aden mau pergi mencari Sekar. Terus Den, mau cari kemana? Kemana saja? Ke ujung dunia pun aku nggak peduli. Yang penting aku bisa menemukan Sekar. Kamu harus ikut dengan aku. Oh, tenang aja Den, saya pasti ikut. Terus, kapan berangkatnya Den? Besok pagi-pagi sekali. Dan aku akan mengganti namaku menjadi Andi Andi Lumut, bukan Panji Asmar Bangun lagi. Lah, kenapa Den? Supaya tidak ada orang yang bisa mengenali aku. Ibu, gimana dong, kita udah 10 hari terkurung di sini. Hari pernikahan aku kan udah makin deket aja. Sekar, ibu juga nggak tahu harus gimana lagi sayang. Bermohonlah terus pada Tuhan agar kita selamat. Iya. Sekar, kayaknya ada yang main di halaman kita deh. Panggil yang cepet. Hei, nak. Hei, nak. Adek. Nak. Ibu cepet bikin surat buat dia, Bu. Iya, Nurul. Halo. Hei.
waspada sekarang. Aduh, Mama takut nih. Sekarang papa kamu malah menyusul mereka ke penginapan. Aduh, gimana, Ma? Mama nggak mau kalau sampai papa kamu tahu kita berdua yang menyekap Sekar dan ibunya. Tapi, Ma, sudah deh, jangan banyak ngomong. Kamu mau ya kalau kita ditangkap polisi? Nggak mau, Ma. Ya udah, jangan ribut. Cepat, sebelum ada yang tahu kita kabur. Ayo cepat ya. Kiai Negara, Bagaimana? Apa sudah ditemukan? tidak. Mereka sengaja dikurung oleh istri keduaku. Kenapa? Mereka ingin menikahkan Intan Sari dengan Panji. Oh, pantas saja. Dia ngotot kalau pernikahannya harus tetap dilaksanakan. Iya, tapi tetap sesuai rencana. Mereka harus dinikahkan. Ya, duduklah. Jeng Rana, bukan pernikahan dibatalkan, tapi terpaksa ditunda. Ya entah sampai kapan saya sendiri juga tidak tahu. Karena Panji sendiri pergi dari rumah. Kemana? Tidak seorang pun yang tahu. Katanya dia akan mencari Sekar sampai ketemu. Oh, ya sudah. Kalau begitu, bilang saja sama Panji bahwa Sekar sudah ditemukan. Ya, tapi sayangnya Panji pergi tidak membawa handphone. Jadi saya tidak bisa menghubunginya. Non, udah deh, Mbok. Aku lagi pusing, nggak usah ngehibur aku deh. Mbok, Ya, kita harus cari Panji. apa? Kita pagi-pagi harus pergi dari sini, kita cari Panji ya. Tapi, Non, Ah, ya udah kalau Mbok keberatan biar aku aja sendiri. sebenarnya Simbo nggak keberatan. Tapi, apa Non diizinkan pergi? Ya enggak lah, Mbok. Kita pergi dari sini diam-diam. Besok, Mbok bawa semua baju Mbok, soalnya aku mau pinjem ya. Aku mau nyamar jadi gadis desa aja biar nggak ada yang curiga. Iya, iya. Diminum dulu, Non. Mbok, cepetan. Iya, iya. Ayo. Kita mau pergi kemana sih? Udah, pokoknya kita harus pergi dari sini. Ayo cepetan. Aduh, Non, jangan cepet-cepet. Aduh, Mbok, nanti kita ketahuan ibu. Ayo cepet. Den, kayaknya di kampung Kediri ini sudah kita telusuri deh. Tapi sampai sekarang belum kita temukan. Kira-kira kemana ya, Den? Entahlah, aku juga nggak tahu. Gimana kalau sebaiknya kita pulang aja, Den? Siapa tahu ada berita baru tentang Non Sekar. Pasti belum. Den, tapi sudah seminggu kita pergi. Udahlah, kamu ini nggak usah cerewet. Kalau kamu sudah bosan mendampingi aku, silakan pulang sendiri. Den! Hei, dari mana? Ayo sini. Serahin duit lu. Sini. Mana? Duit apa? Duit lu. Ayo, mana sini? Sudah habis buat ngebelanjain ini semua. Jangan bawain gua. Gua tahu masih ada. Sini gua lihat. Sini. Nggak ada. Ah, sini. Jangan. Sini. Hei, lepaskan ibu itu. Siapa lu? Mau nantang gua lu? Saya Andande Lumut, pemuda dari Jenggala. Nama lu nggak ada apa-apanya di sini. Berarti kemampuan lu nggak seberapa. Buktikan dulu, baru bicara. Ayo. Baru saya senggol saja kamu sudah jatuh. Ayo bangun. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan saya. Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Seharusnya saya bicara seperti itu. Tadi saya sangat takut. Kamu
kamu terkena sabetan pisau preman itu. Saya sangat berhati-hati kok, Bu. Jadi alhamdulillah saya tidak terkena sabetan pisau. Tapi kamu sangat berjasa sekali. Bagaimana saya membalas kebaikan kamu? Tidak dengan apa-apa. Saya permisi dulu, Bu. Rosanta, ayo. Permisi, Bu. Iya. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kalian berdua ke rumahku? Aku akan memasak makanan yang enak-enak untuk kalian. Boleh saja. Kebetulan kami berdua belum sarapan, Bu. Iya, Bu. Beneran, kita emang belum makan. Laper. Ya sudah, kalau begitu ayo kalian ke rumahku. Nah, kalau begitu sini saya bawakan, Bu. Sini, biar saya yang bawa. Iya. Jadi kalian itu pengembara. Iya, Benar, Bu. Bu. Kami berdua di sini tidak punya sanak saudara. Kalau begitu kalian berdua tinggal aja di sini. Kebetulan aku tinggal sendirian. Dan kalau kamu berkenan, aku akan mengangkatmu sebagai anakku. Terima kasih, Bu. Saya sangat berkenan. Ayo, makannya nambah. Aduh, Mo, aku capek banget nih. Aku lapar lagi. Kita cari tempat istirahat dulu apa yuk sambil makan. Aduh, tapi bayarnya pakai apaan, Non? Kan Non mau bawa uang. Ya udah kita cari kerjaan dulu baru nanti kita makan. Tuh sakit. Mbok, sini deh. Aduh, lihat tuh, di situ ada rumah. Kita coba cari kerjaan di situ aja ya. Perut aku udah keroncongan banget nih, sakit. Ya udah yuk. Yuk. Lihat deh, Mbok. Rumahnya besar tapi kayaknya kurang terawat ya. Iya. Kita cari kerjaan di rumah ini aja ya. Ayo. Permisi, Bu. Iya, ada apa ya? Kami mau ngelamar kerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Kebetulan saya memang butuh pembantu. Tapi saya cuma butuh 1 orang. Nggak apa-apa, Ibu nggak usah khawatir. Ibu nggak usah bayar kita. Cukup ngasih makan dan tempat tinggal sementara aja. Iya, kalau begitu iya deh. Ayo masuk ke dalam. Iya, yuk. Iya. Ibu punya anak gadis 2 orang yang cantik-cantik sekali. Namanya Kelunting Merah dan Kelunting Biru. Tapi mereka malasnya ampun. Kerjanya tiap hari cuma makan, tidur, bangun. Udah bosan ibu ngasih taunya. Nama kamu siapa? Nama saya Sekar dan ini teman saya Mbok Surti. Iya. Nama kamu bagus. Tapi ibu kurang suka. Boleh ibu ganti ya? Gimana kalau ibu ganti Kelunting Kuning? Ya udah nggak apa-apa, terserah Ibu aja. Ya udah, kita sekarang ke belakang ya. Ayo. Banyak sekali pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Kalian harus beberes, masak, nyuci, ngepel. Apa kalian bisa nyelesain itu semua? Tenang aja Bu, dibantu Mbok Surti, pasti aku bisa menyelesaikan semuanya. Oke deh, kalau gitu sekarang kalian bisa langsung kerja ya.